Bapak sekalian, pada siang hari ini, nggih, setelah zuhur ini agenda kita melanjutkan klinik proposal untuk mempersiapkan skema DWPM, nggih, yang insya Allah 9 hari lagi deadline-nya. Eh, saya yakin Bapak Ibu sekarang saat ini sedang sibuk mempersiapkan proposal terbaiknya untuk segera disubmit, gitu, nggih. Masih ada sekitar 9 harian lagi, begitu. Eh, Mungkin Pak Fiska mau memberikan pengantar terlebih dahulu atau pripun ini? Langsung ke mawon Mas, aman, efisiensi. Ah, siap. Oke, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. turun. Nggih. Siang hari ini, Bapak sekalian, kita telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan mendampingi kita di klinik proposal di skema riset terapan. Nggih. Hari ini beliau adalah Bu Hayati Muktiasih, ST MSc PhD, atau kita lebih akrab panggil beliau dengan Bu Hayati, gitu, nggih. Home base beliau di Prodi Teknik Industri, FTI UAD. Saya kira Bapak Ibu beberapa sudah banyak istilahnya mengenal beliau, gitu, karena beliau sudah malang melintang di dunia riset, terutama khususnya di riset terapan. Bidang beliau di Operation Management, Production Planning and Inventory Control, AI, dan Simulation. Nah, eh, riwayat penelitian terakhir beliau yang sangat relevan dengan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, di tahun 2024 kemarin, Bu Hayati mendapatkan grants dari LPDP melalui PRPB, nggih, Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan multi years. Di 2005 mendapatkan dua pendanaan sekaligus, gitu, dari Kementerian Dikti Saintek dengan skema riset terapan luaran prototipe, dan yang berikutnya adalah skema ajakan industri. Nah, saya kira nanti beliau memang sudah tepat, nggih, kita hadirkan pada siang hari ini untuk eh, share secara langsung kepada kita semua terkait dengan riset terapan, dan bagaimana tips-tips untuk menyusun, ya, menyusun proposal terbaik di riset terapan ini dengan prototipe, dan dengan luaran prototipe maupun dengan model, gitu ya, yang mana diharapkan menjadi wadah inkubasi teknologi atau inovasi yang dapat dihilirisasikan atau diaplikasikan. Tanpa berlama-lama lagi, nggih, waktu dan tempat langsung saja saya berikan ke Bu Hayati untuk memberikan, mungkin ada materi terlebih dahulu, nggih, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Monggo, Bu Hai. Siap, terima kasih Pak Dedi. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang ada di sini? Masih semangat? Insya Allah, Bu. Di tengah-tengah gempuran laporan akhir, guys, Bu Novi. Pokoknya semangat. Nggih, laporan akhir, kemudian laporan akhir di tanggal 16 gitu nggih. Terus alhamdulillah juga nanti di tanggal 31 atau 29 ya kalau nggak salah. 29 Desember ya Pak Dedi ya. Deadline untuk DPPM ya. Nggih, nggih, Bu. Nggih, Betul. 29 Desember nggih. Semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini sebenarnya kalau apa ya namanya sekedar sharing session deh dari kami seperti itu untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini karena sebenarnya Bapak Ibu semua yang di sini saya lihat kayak Pak Bambang Sudarsono itu kemarin juga dapat ya terkait dengan penelitian terapan seperti itu dan ada Prof Triani, ada Bu Nining dan lain sebagainya Bu Novi yang menurut kami itu sudah yang sangat mahir sekali ya terkait dengan penelitian terapan. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya seperti itu. Oke, mungkin saya izin share screen tanpa perlu berlama-lama sebentar. Saya izin share screen. Oke, terlihat share screen saya? Siap. Nggih, Bu. Saya slideshow dulu. Di slideshow mungkin, nggih. Oke, sampun ya, terlihat jelas ya. Siap.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan riset terapan, Bapak Ibu semuanya di sini, bahwa memang skema dari penelitian terapan ini saya ambil dari buku panduan bahwa memang kita ingin melakukan penelitian yang memang dia itu adalah solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri maupun pemerintahan sebagai lanjutan penelitian dasar untuk menghasilkan produk penelitian hilirisasi. Ya, sehingga apa? Ini tidak hanya tertutup terkait dengan apa namanya terkait dengan yang namanya eh, ma- masyarakat aja seperti itu, tapi juga industri dan juga pemerintah seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Dan kebetulan di tahun ini kita banyak sekali ya dari DPPM ya banyak sekali skema yang ada seperti itu. Salah satunya nanti ini adalah di skema terapan. Sebentar. Nah, kenapa sih riset terapan itu penting? Mungkin beberapa kali saya juga sudah pernah paparkan di dalam beberapa workshop series dari BRIN gitu ya, bahwa memang dari kita ini adalah di penelitian dasar seperti itu, kemudian ke penelitian terapan sampai ke nanti ke pengembangan atau market penetration, biasanya ada yang namanya lembah kematian. Disinilah yang kita sebaiknya sebagai akademisi itu bisa di apa yang namanya diminimalisir. Supaya apa? Dengan terapan seperti ini semuanya penelitian kita itu apa yang menurut kita baik, tapi untuk komersialisasinya itu juga bisa. Misalnya contoh kayak kemarin kami habis dari Malaysia seperti itu kami bagaimana bisa mempresentasikan kepada investor asing menyatakan bahwa riset kami ini kemedol, tanda kutipnya seperti itu. Dan ternyata mereka memang betul-betul dalam sekali berapa yang sudah terjual, berapa yang belum terjual, dan lain sebagainya. Ternyata commercialization ini ada challenge-nya tersendiri, nggih, Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita itu bridge-nya atau jembatannya itu tidak kuat, ini akan menjadi sebuah jembatan kematian. Nah, gimana cara memperkuat jembatan ini? Salah satunya dengan adanya riset terapan itu, Bapak Ibu. Ya, dengan melakukan riset terapan, kita benar-benar kayak misalnya jadi contoh deterjen, kita ngebuat pengkomposisi deterjen yang memang dia, misalnya contoh deterjen kami adalah yang ramah lingkungan. Dikatakan ramah lingkungan itu yang seperti apa? Ada parameternya, ada uji labnya yang terukur dan lain sebagainya. Itu harus jelas di sini. Makanya kalau di riset terapan ada di TKT 4 sampai dengan TKT 6 seperti itu. Nah, nanti challenge-nya beda lagi Bapak Ibu ketika kita sudah ada di sini di TKT 7, 8, dan 9. Kita tidak hanya berbicara terkait dengan riset saya bagus, riset saya sudah selesai uji lapangan, tidak, uji lab, tidak. Tapi apa? Apakah memang produk kita ini memang kemedol atau tidak? Nah, itu mungkin kita akan bahas di lain waktu seperti itu. Tapi yang paling penting adalah jembatan ini harus kuat dulu. Supaya apa? Ketika nanti kita pergi ke next phase-nya atau fase berikutnya, kita bisa menghantarkan dari penelitian yang dasar kita itu sampai ke go to market seperti itu. Nah, di dalam DPPM 2026 ini ada banyak sekali apa namanya ada dua ya lebih tepatnya ada dua skema di mana skema dengan luaran prototipe dan skema yang luaran model seperti itu. Di mana untuk penelitian terapan di sini yang untuk luaran prototipe itu ada monotahun dan juga ada yang multi tahun Bapak Ibu. Yang di sini, yang di tahun 2026 itu lebih lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena kemarin pas zamannya kami 2025 seperti itu, mereka hanya apa ya namanya di panduan hanya ngomong lembaga resmi yang relevan, titik. Satu perwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan, titik. Nah, tapi sekarang itu lebih didetailkan, yaitu seperti laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 atau ISO 15189. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cari apakah laboratorium yang di penelitiannya Bapak Ibu apakah sudah terakreditasi ISO ini. Dan kalau monotahun ya Bapak Ibu juga ada yang namanya laporan feasibility study, produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Hal ini mungkin yang akan menjadi challenging Bapak Ibu. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu itu melakukan penelitian karena nanti kita ada yang namanya laporan feasibility study, mohon diconsiderationkan atau dipertimbangkan terkait dengan anggota timnya. Ya, ada nggak anggota tim misalnya dari manajemen atau sosum yang lainnya yang memang mereka itu paham terkait dengan feasibility study.
Seperti itu. Jadi multidisiplinnya sangat terlihat ya ketika kita memang akan membuat atau menginovasikan satu perwarupa, tapi at the same time kita juga butuh orang soshum gitu ya untuk bisa melakukan laporan feasibility study tersebut. Itu untuk monotahun, di mana monotahun ini adalah 1 tahun, maksimal dananya itu adalah 500 juta Bapak Ibu. Tapi kalau multi tahun, ya kita mempunyai ada 2 tahun. Ya, di tahun pertama itu adalah satu perwarupa yang telah diuji di lingkungan sebenarnya yang terbatas dan didaftarkan kekayaan intelektual yang relevan seperti itu. Jadi lebih ke patennya atau DTLST-nya dan lain sebagainya. Kemudian tahun kedua ya, tahun kedua dari si multi tahun ini itu adalah sama seperti kayak monotahun, di mana satu perwarupa ini telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan seperti laboratorium terakreditasi ISO 17025 atau ISO 15189. Dan tidak hanya itu, di tahun kedua kita juga diperlukan membuat laporan feasibility study produk yang dikembangkan yang berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Nah, ini tuh penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari kementerian tuh menurut kami itu bahwa yang namanya riset jangan hanya asal riset seperti itu. Oke, dari segi laboratorium sudah telah diuji, tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan terkait dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Karena at the end of the day-nya seperti tadi saya sudah paparkan bahwa pengennya nanti kita semua ada di sini, di bagian market penetration. Nah, seperti itu. Sehingga laporan feasibility study ini sangat diperlukan seperti itu. Dananya berapa? Dananya sama gitu ya, 500 juta untuk di tahun pertama dan 500 juta lagi untuk di tahun kedua seperti itu. Ya, kemudian tidak hanya luaran prototipe, di penelitian terapan juga ada yang namanya luaran model, di mana namanya model ya, dia hanya satu model yang telah diuji di lingkungan atau pengguna sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan feasibility study produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Jadi, terapan walaupun itu luaran model dan prototipe tetap perlu ada laporan feasibility study. Jadi mohon dipertimbangkan anggota timnya ya Bapak Ibu, jangan hanya saintek aja misalnya seperti itu, tapi juga tolong dipertimbangkan dari sisi soshum yang memang mereka capable untuk membuat laporan feasibility study ini. Kemudian setelah itu besaran dananya berbeda dengan yang luaran prototipe, model ini hanya 250 juta, bukan hanya ya, maksudnya saya maksimal 250 juta karena ini udah lumayan banyak ya Bapak Ibu seperti itu, dan jangka waktunya 1 tahun, tidak ada seperti kayak yang prototipe, ada yang mono dan multi, tapi kalau pengeluaran model itu semuanya mono tahun, 1 tahun dengan dana maksimal adalah 250 juta. Nah, sekarang saya kemarin tadi juga nanya, sebenarnya apa sih bedanya model dan prototype ya, seperti itu. Ketika kita berbicara terkait dengan model gitu ya, terkait dengan model, model ini adalah ditargetkan berupa model konsep sistem atau program komputer ini buat teman-teman yang informatika atau inovasi sosial tertentu yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk hak cipta. Nggih. Atau metode, sistem, atau strategi yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk paten, ya. Apakah metode pembuatannya yang berbeda, atau sistemnya yang berbeda, atau strategi, nah itu bisa didaftarkan dalam bentuk paten. Namun, ketika kita hasil penelitiannya itu berupa prototipe atau purwarupa, di sini juga ada di kategorinya. Yang pertama adalah material untuk produk biologi, material, spesimen, atau jenis kekayaan hayati penambah, material atau spesimen atau jenis kekayaan hayati baru, breeding, temuan senyawa, ataupun sequence DNA penambah, temuan senyawa atau sequence DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati, dan perwarupa lain industri yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk paten. Atau kategori kedua berupa galur perbaikan ya, jenis benih, bibit, varietas, strain unggul, hasil propagasi dan perwarupa lain industri yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk PVT atau perlindungan varietas tanaman. Atau bisa juga ya prototipe ini
dalam kategori yang ketiga yaitu perwarupa light industry yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk DTLST ataupun desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir itu bisa juga terkait dengan jenis fauna penangkaran, domestikasi, dan breeding yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk indikasi geografis yang relevan. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk kategori ketika kita berbicara terkait dengan prototype ya, atau begitu juga dengan yang namanya model seperti itu. Oke, nah persyaratan pengusul. Nah, berbeda dengan PFR, PTM, PDD dan lain sebagainya. Kalau untuk yang eh, penelitian terapan ini itu Sinta skornya itu adalah 600 ya. Sinta skor ini yang overall nggih, Bapak Ibu itu 600 untuk bidang saintek dan 300 untuk bidang soshum. Ini wajib nggih Bapak Ibu, nanti karena kita juga perlu melampirkan ini. Ketua pengusul memiliki artikel di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau penulis koresponden yang relevan. Nih, mohon diperhatikan yang relevan ya. Jadi kalau misalnya kita terkait dengan X ya, kalau bisa ada serempetannya tentang X itu seperti itu. Oke. Kemudian ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan. Alhamdulillah juga kemarin UAD masih masuk di klaster mandiri, nggih. Jadi monggo Bapak Ibu kami invite untuk bisa masukkan di penelitian terapan seperti itu. Kemudian anggota pengusul minimal 2 orang. Dengan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan yang tinggi yang sama. Berarti boleh dari perguruan tinggi yang berbeda. Monggo, silahkan, diperbolehkan. Tapi salah satu anggota itu harus berasal dari perguruan tinggi yang sama. Monggo nanti Bapak Ibu bisa dipertimbangkan, ini hanya minimal 2 orang. Kayak tadi, seperti yang tadi saya sudah bilang, ketika ada laporan visibility study, mohon dipertimbangkan komposisi dari tim tersebut. Kemudian wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan menunjukkan dukungan baik natura maupun in cash atau tunai seperti itu. Jadi mitranya itu bagus sekali kalau misalnya dia juga memberikan dukungan, deh, Bapak Ibu. Nanti monggo bisa didiskusikan, deh, untuk kemitranya. Dan ini adalah struktur proposalnya. Kurang lebih hampir sama seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ada judul, ringkasan, kata kunci, pendahuluan, ya. Kemudian ada juga metode. Mohon diperhatikan Bapak Ibu bahwa kemarin ada banyak yang kami sebagai yang membantu di BRIN gitu, nggih, itu ada banyak yang masih belum memaparkan seperti kayak diagram alir, roadmap, seperti itu masih ada yang belum, sehingga mohon itu nanti perjelas ya. Kalau bisa ada gambar mawon. Kalau misalnya nanti dalam bentuk tabel, silakan. Bu, lah tapi nanti ini kan ada maksimal 1.500 kata. Gimana? Kalau saya biasanya misalnya itu dalam bentuk tabel gitu ya. Tabelnya dibuat screenshot. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu. Yang penting screenshot hasil Excel-nya itu bisa terbaca dengan baik dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang intinya adalah bisa terbaca baik. Karena apa? Dia akan membaca ini nanti Bapak Ibu, oh ini udah 1.500 kata. Kalau sudah lebih dari ini, seperti itu pasti sudah tidak masuk dalam administrasi. Karena nanti Bapak Ibu, kalau pengalaman kami yang di tahun kemarin, itu administrasi 1 orang, reviewer administrasi 1 orang, dan reviewer substansi itu ada 2 orang, seperti itu. Jadi memang sangat komprehensif, nggih, seperti itu. Kemudian, nah metode ini juga yang biasanya masih sering lupa itu adalah menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan. Nah ini kadang yang masih belum Bapak Ibu. Dari kayak flowchart penelitiannya seperti itu, apa sih yang sudah dilakukan? Nah itu kadang yang masih belum banyak dipaparkan. Seperti itu. Dan ini adalah hasil yang diharapkan nanti dari penelitian Bapak Ibu Nikuno Pemawon bisa dipaparkan di sini. Dan ini adalah jadwal penelitian. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, kemarin saya baca di buku panduan bahwa mulainya adalah di bulan kedua atau ketiga seperti itu, sampai di bulan ke-12.
Seperti itu. Kalau yang tahun kemarin kan kita di antara bulan ke-7 atau ke-8 seperti itu, nggih. Nah, tapi ini sekarang sudah maju antara di bulan kedua atau ketiga kalau nggak salah. Itu sudah dimulai, ya. Jadi ini nanti monggo nama kegiatannya juga tolong dikondisikan. Jadi didanai itu di sekitar kalau nggak di bulan Februari, bulan Maret. Itu nanti monggo dikondisikan. Kalau monotahun, tahun pertama aja yang diisi. Ya, tapi kalau multi tahun, monggo langsung lebih detail tahun kedua mau ngapain, seperti itu. Dan ini adalah daftar pustaka, mohon diperhatikan juga Bapak Ibu, jangan sampai research-nya Bapak Ibu bagus tapi bisa apa ya namanya gagal gara-gara apa namanya administrasi. Salah satunya apa? Di daftar pustaka ini mereka minta dalam sistem nomor. Sistem nomor ini terserah, boleh IEEE, boleh Vancouver style, terserah seperti itu. Tapi yang jelas dia dalam bentuk sistem nomor seperti itu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan. Nah, RAP. Nah, RAP ini juga seperti kurang lebih hampir sama seperti yang lain-lain, nggih, Bapak Ibu, bahwa memang kita hanya boleh seperti kayak komponen biaya belanja bahan, komponen biaya pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan boleh, Bapak Ibu, monggo. Biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib. APC boleh, monggo boleh, tapi maksimum adalah 10% dari pendanaan setiap skema. Jadi kalau tadi pendanaan setiap skema itu adalah 500 juta per tahun, 10%-nya 50 juta untuk APC, monggo Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diperhatikan apa namanya juga terkait dengan probabilitas untuk accepted-nya. Nah, ini kalau saya orangnya juga nggak yang terlalu suka umuk ya bahasa Jawanya gitu ya. Kalau memang mampunya Bapak Ibu di Q3 Q4, monggo masukkan ke Q3 Q4. Enggak apa-apa nanti ketika pada saat apa berjalannya riset kita masukkan ke Q1 dulu. Itu enggak apa-apa daripada Bapak Ibu ngomong nanti di penelitian apa namanya ngomongnya adalah di Q1 tapi ternyata nanti publishnya di Q4. Nah, itu juga kurang baik. Mohon diperhatikan juga ini hanya khusus untuk penelitian dasar ya, bukan untuk terapan. Karena apa? Terapan tadi hanya tahun pertama kalau monotahun, kalau luaran prototype ya dia seperti yang tadi sudah saya paparkan. Kalau luaran prototype monotahun tuh hanya satu perwarupa dan laporan visibility study. Tapi kalau multi tahun itu adalah tahun pertama hanya paten ya atau kekayaan intelektual yang relevan. Kemudian yang tahun kedua itu adalah perwarupa dan laporan visibility study. Seperti itu. Dengan dana per tahunnya adalah 500 juta dan luaran model itu adalah dua ini sekaligus ya, model dan juga visibility study dengan dana 250 juta. Nah, nanti monggo bisa dikondisikan deh. Jadi ini yang 10% tadi khusus untuk penelitian dasar. Seperti itu dan larangannya apa? Tidak boleh ada honorarium. Ini bukan penelitian. Kalau LPDP itu boleh ada honorarium. Ketua kita bisa dapat 3,6 atau 4 seperti itu. Kalau anggota itu sekitar 2,4 satu tahun, satu bulannya seperti itu. Tidak boleh honorarium, pembelian tanah atau lahan, pembelian kendaraan operasional, pembangunan lab ya, pembelian alat itu juga nggak boleh nggih Bapak Ibu, mohon dikondisikan seperti juga kayak pembelian pengadaan alat komunikasi, pulsa internet itu juga nggak boleh. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain juga nggak boleh, ya. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian. Seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan adalah apa sih kesalahan umum pada skema terapan? Yang pertama itu adalah dari TKT yang tidak jelas atau salah level seperti itu ya. Makanya ada yang namanya TKT assessment gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu posisi research kita itu ada di mana. Apakah ini saatnya kita itu pergi ke terapan ataupun sampai ke pengembangan. Ada kemarin beberapa research yang ngomong judul researchnya adalah pengembangan. Berarti dia adalah di TKT yang ke 789, nggak seperti itu. Jadi it depends on posisi dari research kita itu ada di TKT berapa. Seperti itu. Jadi bukan di judul dan lain sebagainya. Kita akan telisik lagi di TKT-nya dari penelitian itu sudah di TKT berapa. Itu yang pertama. Kemudian model itu tanpa dasar riset yang kuat. Nah, ini biasanya seperti itu ya. Apakah
penelitian dasarnya sudah kuat atau belum. Makanya ada tadi syaratnya adalah sudah publish di internasional bereputasi, paling enggak sebagai peneliti pertama atau autor pertama atau autor koresponden. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah prototipe terlalu kompleks untuk 1 tahun. Nah, seperti itu. Oh, saya mau prototipenya membuat 5, misalnya seperti itu. Hah, 5 untuk 1 tahun. Apakah possible apa enggak ya? Nah, ini juga tolong mohon dikondisikan sesuai dengan kapasitas dari tim dan dosen tersebut, nggih. Seperti itu. Dan karena kita itu ada di skema terapan, itu tidak ada mitra. Nah, ini mohon dikondisikan juga Bapak Ibu mitranya, seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah anggaran tidak realistis. Anggaran tidak realistis ini lebih tepatnya nanti mungkin akan disunatnya terlalu banyak. Misalnya kayak kemarin saya pernah lihat eh, anggarannya itu banyak di dalam pembuatan laporan akhir dan itu 60 juta. Waduh lah kok gini banget ya buat apa di laporan akhir 60 juta. Nah, itu tolong nanti bisa dibuat yang lebih realistis seperti itu. Dan ini juga luaran terlalu ambisius yang seperti tadi saya bilang ya Bapak Ibu, kalau memang misalnya mampunya 1 ya udah 1 aja seperti itu. Kalau memang tidak mampu ya udah jangan. Karena apa? Kalau kita itu kayak kemarin ya teman saya, dia di penelitian dasar kebetulan di PFR, dia bilang bahwa saya akan achieve accepted di Q1, tapi pada berjalannya riset Q1 itu susah seperti itu, sehingga apa? Dia nggak bisa itu ke Q1, dia bisanya publishnya ke Q4, ya tetap aja dihitungnya tidak valid seperti itu pada saat ini. Kemarin itu kan kemarin habis validasi ya Bapak Ibu, dari luaran kita semua seperti itu. Nah, itu juga tolong dikondisikan, jangan saya pengen keterima ininya itu juga jangan terlalu ambisius seperti itu. Dulu saya waktu pada saat PFR tahun 2023 kalau nggak salah, itu PFR itu pada saat itu masih boleh Sinta 2. Di situ saya bilang bahwa oke, saya di Sinta 2 aja nggak apa-apa, tapi usaha saya sampai ke Scopus seperti itu. Tapi yang saya janjikan itu adalah Sinta 2 karena memang masih boleh seperti itu. Jadi kadang kita tidak boleh jadi ambisius terlalu nggih, karena lihat juga kapasitas kita, walaupun nanti pada saat berjalannya riset kita buat itu yang lebih tinggi, oke. Tapi ternyata pada saat 2023 kemarin, alhamdulillah Sinta 2 accepted, Scopus kami juga accepted seperti itu. Jadi jangan terlalu umum dalam apa yang namanya di proposal seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita juga. Nah, tips lolos mungkin yang pertama itu adalah buat masalah yang kuat dan terukur. Seperti itu. Sebenarnya masalahnya apa? Dan masalah kuat dan terukur ini biasanya didukung dengan data yang ada. Seperti itu. Apa sih data-data yang relevan terkait dengan penelitian kita ini perlu ada seperti itu. Kemudian tunjukkan hasil riset sebelumnya karena ini memang diterapkan ya Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya pernah riset apa sih yang akhirnya memang ini sebagai pijakan kuat untuk bisa melakukan di penelitian terapan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah pastikan TKT awal dibuktikan. Makanya kan kemarin ada juga TKT assessment. Nah, itu sudah berapa persen seperti itu nanti akan terukur. Apakah memang kita ready to the next level dari si TKT ini atau enggak? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sekedar ide, harus ada basis teknis dalam tim. Itu betul sekali Bapak Ibu, karena kita juga bisa memformulasikan tim kita ya, tim riset kita. Kalau tadi perlu ada yang namanya feasibility study, berarti jangan hanya dari Saintek aja, kita masih perlu orang soshum seperti itu untuk bisa bantu di riset kami seperti itu. Kemudian sertakan mitra industri sejak awal. Nah, ini penting banget. Pengalaman kami, mitra industri ini malah bisa membantu kita untuk tektokan, untuk berdiskusi. Misalnya contoh, saya mau deterjen ini pakai komposisi X, misalnya seperti itu. Bu Hayati jangan pakai bahan X, misalnya seperti itu. Bahan X itu susah di pasar untuk carinya. Ini loh, saya punya bahan Y yang bisa diformulasikan bareng-bareng untuk nanti bisa kita apa namanya kemedolnya lebih enak karena harganya juga bisa lebih murah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang industri itu tahu banget pasar seperti itu, tahu banget supaya gimana caranya supaya produk kita itu juga jangan kemahalan kayak karena kalau produk kita juga mahal, takutnya nanti go to marketnya juga nggak bisa smooth seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi bareng dengan mitra industri itu penting sekali. Kemudian roadmap
harus realistis untuk mono ataupun multi ya. Ya tadi realistis kayak tadi misalnya prototipenya satu ya udah satu aja, yang memang di syaratnya satu ya udah satu aja, nggak usah saya pengen supaya ini keterima gitu ya, saya mau 5 misalnya, sebetulnya nggak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi realistis aja dan perjelas luaran. Kalau memang misalnya mau model apa tadi luarannya ya. Luaran model dan juga visibility study ya untuk 1 tahun. Tapi kalau prototype ada 2 tahun. Nah, perjelas luarannya harus jelas. Di roadmap-nya juga terlihat ya. Di flowchart penelitiannya juga harus terlihat. Dan pastikan jadwal dan anggaran proporsional. Jadwal ini sudah ada Bapak Ibu di apa namanya buku panduan, nanti Bapak Ibu bisa lihat startnya itu di bulan berapa sih, seperti itu, dan anggarannya. Ya, kalau misalnya kita memang misalnya 500 juta ya kalau saya maksimalin aja 500 juta misalnya seperti itu. Karena apa? Pasti nanti di atas diturunin kok Bapak Ibu. Jadi tapi juga dengan 500 juta ini yang proporsional seperti itu. Jangan seperti tadi laporan akhir kok 60 juta. Itu kan jadi questionable ya. Ini laporan akhir yang macam apa kok bisa sampai menghasil apa uangnya kok 60 juta. Seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Dan sebagai penutup kita harus memang kalau kita tadi terkait dengan riset terapan memang mendekatkan riset-riset ini ke implementasi nyatanya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pasar seperti itu, sehingga ini akan menjadikan kita sebagai peneliti itu sebagai sebuah wadah atau ruang untuk kita bisa memodelkan atau membuat prototipe apa sih yang sesuai untuk keinginan pasar. Karena at the end of the day-nya, karena kita pengennya hilirisasi seperti itu ya, dan komersialisasi, jangan sampai kita riset hanya, aku pokoknya sukanya ini, apapun yang terjadi, cinta mati, saya risetnya ini. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong lihat marketnya itu maunya apa. Jadi kayak kemarin kebetulan kami dapat rezeki bisa ke Malaysia, ketemu para industri, investor asing, dan lain sebagainya. Kenapa kamu harus deterjen ramah lingkungan? Sampai ditanyain seperti itu. Kenapa kok ramah lingkungan? Kenapa ini dan lain sebagainya. Jadi memang hilirisasi dan komersialisasi itu ada challenge-nya tersendiri. Mungkin nanti lain waktu kita bisa berdiskusi lebih detail dan relevan untuk mono dan multi tahun ya. Jadi terkait dengan yang tadi luarannya apakah sudah sesuai atau belum. Kurang lebih seperti itu dari kami. Mungkin bisa langsung lanjut tanya jawab mawon diskusi. Monggo Pak Dedi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Hayati atas materi pembuka ya, pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja Ibu Bapak sekalian kami undang untuk berdiskusi, baik mengajukan pertanyaan atau saling share juga. Saya kira juga kesempatan yang bagus juga ya di forum ini atas apa namanya pengalaman-pengalaman di sebelumnya untuk mempersiapkan di tahun ini begitu. Monggo. Sambil saya lihat di chat grup, barangkali ada yang masuk. Belum. Sambil menunggu ibu bapak yang lain yang mungkin belum hangat nggih. Bu Hayati ya, mungkin saya dulu yang mengawali ya Bu Hay. Kira-kira eh, suka dukanya di riset terapan ini seperti apa nih Bu Hayati? Dari yang pengalaman Bu Hayati tahu mulai 2024 atau sebelum-sebelumnya gitu, yang kaitannya dengan desa terapan ini, challenge-nya itu di bagian mana yang menurut Bu Hayati perlu kita antisipasi gitu ke depan? Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi. Suka duka ya, kalau kita berbicara terkait dengan suka duka, sukanya itu adalah uangnya banyak. Kita bisa eksperimen lebih banyak, nggih, Bapak Ibu, nggih, Oh. karena apa namanya, misalnya kayak kita ngomongin komposisi deterjen, misalnya seperti itu kita bisa komposisi bisa sampai berapa kali eksperimen dan duplo triplo nggak masalah seperti itu. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan komposisi yang memang apa namanya robust seperti itu, nggih. Itu enaknya di situ. Nah, kemudian tapi dukanya juga pertanggungjawabannya juga nggak main-main. Misalnya seperti contoh Hmm. ada paten, kemudian ada apa namanya berbagai macam apa ya namanya luaran yang memang kita janjikan seperti itu. Terkaitnya di situ sih Pak, lebih tepatnya, dan memastikan bahwa produk kita itu bukan produk yang memang
aku sukanya ini. Nah, nggak ke situ, tapi Hmm. karena kita memang poinnya kita itu nanti di TKT yang lebih tinggi, di TKT 8 atau 9 seperti itu, di mana untuk kehilirisasi kita juga harus mempertimbangkan ini nanti kalau saya buat mass production kira-kira gimana ya. Nah, Ya. seperti itu. Challenge-nya saya juga makanya seperti ketika yang di saya luaran prototipe ini, saya tidak hanya kebetulan kemarin itu terkait dengan sabun cuci piring ramah lingkungan. Saya tidak hanya memformulasikan sabun cuci piring ramah lingkungan, tapi saya juga membuat alat produksinya seperti itu. Oh. Karena alat produksinya itu agak sedikit rewel ya, Hmm. agak sedikit lebih susah seperti itu. Dan kebetulan mitra kami juga nggak punya alat tersebut, sehingga gimana kita menginovasikan apa namanya alat produksi yang memang bisa memproduksi si sabun cuci piring ini seperti itu. Jadi ternyata ya mana kemana-mana seperti itu ya Ah, suaranya gitu. Tapi enaknya adalah karena dananya besar seperti itu sehingga kita bisa buat eksperimen lebih banyak seperti itu Pak Dedi. termasuk yang akhirnya bisa dipatenkan juga nggak cuma produknya aja ya Bu ya. Betul, betul sekali. Ah, Seperti itu. oh, Jadi memungkinkan bahkan kalau alat itu bisa juga ke desain industrinya, bisa sampai ke paten hmm. sederhananya seperti itu. Oh, Itu oke, Pak oke, oke, Dedi. oke. Siap-siap. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih lanjut berdiskusi dengan Bu Hayati, monggo kami persilahkan. Sudah pada ahli-ahli semua ini Pak Dedi. Iya, sepertinya Saya malah yang begitu. harus banyak belajar dari Bapak Ibu semua yang ada di Betul. sini. Kalau terkait dengan ini Bu Hay, apa namanya? Kadang kan Dikti Saintek itu kan agak strict dengan masalah pengelolaan keuangannya gitu ya. Hmm. Apakah pernah, kadang saya bertanya-tanya juga, kita pernah nggak sih sampai mengembalikan gitu, mengembalikan apa namanya uang yang kita terima di hibah ini karena mungkin itu apa istilahnya tidak mampu kita pertanggungjawabkan atau memang ada sesuatu hal yang sehingga nggak eligible untuk dialokasikan begitu. Memungkinkan sih Pak Dedi. Beberapa dari dosen kami pun juga ada yang hibahnya yang sampai dikembalikan. Seperti itu tuh juga ada Pak Dedi. Walaupun nggak banyak ya. Ada yang Hmm. ratusan ribu, jutaan, ada belasan juta juga ada. Tapi apa namanya yang ya kurang ada sih Pak. Kalau kita ngomongin ada ya ada seperti itu. Yang penting kan ya itu tadi eksperimennya gimana dan lain sebagainya. Memang kita beneran sesuai dengan apa yang kita janjikan. Nah, seperti itu, Pak. Sehingga Um, harapannya tidak ada pengembalian di akhirnya seperti itu. Nah, mungkin juga Bapak Ibu di sini bisa juga kalau memang semuanya kok kayaknya itu banget ya, kok kita juga harus meneliti, kita juga harus ngurusin keuangan dan lain sebagainya. Itu juga kok kayaknya saya nggak bisa deh, misalnya seperti itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu ya memang jerninya dulu saya juga seperti itu. Tapi apa namanya? Dulu saya awalnya tuh baru PFL, baru sekitar 100-an juta seperti itu. Tapi karena sekarang itu sudah mulai agak lebih besar seperti itu, kami ada satu staff gitu ya Pak, yang memang kita hmm. hire untuk ngebantu di keuangan kami seperti itu. Jadi Oh, dosen itu saya harapnya ya itu hanya riset aja seperti itu. um, Nah, keuangan dan lain sebagainya kita ada beli barang kita kasihin ke staf nih Mbak, saya atau Pak gitu. Kami habis beli alat apa hmm. bahan. Nah, ini kami kemarin habis beli lerak dan lain sebagainya. Ini notanya ini nah. Mereka yang rekap seperti itu. Jadi memang di riset tim kami udah kita coba buat dosen itu hanya riset aja. Semua administrasi udah kita bawa ke staff, udah kita bawa ke ya ke situ. Jadi kayak grup riset seperti itu Pak Dede. Iya. Itu nanti dimasukkan ke dalam tim pada saat menulis proposalnya atau di luar itu, Bu? Di luar itu Pak. Oh, di luar itu ya. Oh, berarti Ya, kalau memang di proposalnya memang komposisinya hanya dosen atau mitranya aja ya. ya seperti itu. Oh, Ada iya. juga kayak kalau kemarin kami yang yang PRPB itu Pak LPDP Mhm. itu Ya. memang ada slot. Oh. Jadi memang ini untuk sekretaris apa kok administrasi, nah seperti itu. Mhm. Dan itu yang yang dari LPDP itu hubunginya ke dia seperti itu. Oh ya, berarti memang Seperti tergantung itu. grantsnya ya. Maksudnya grantsnya itu mau minta kita untuk apa ya, memperbolehkan untuk nge-hire di luar akademis atau peneliti atau mitra sebagai tenaga administratif atau enggak itu kan tergantung Ya, tergantung pemberi dananya ya. Oke, betul. monggo Ibu Bapak sekalian, saya persilahkan.
Apakah apa mungkin sedang sibuk juga mempersiapkan Mm, proposalnya Bu Hain? ya, Karena betul. tinggal kurang lebih 9 harian lagi ya kita harus ngejar eh, proposalnya itu supaya eh, nyampe di ininya. Em, berarti kalau boleh saya simpulkan lagi tadi dari yang sudah disampaikan Bu Hayati kaitannya dengan penyusunan proposalnya, template itu memang benar-benar harus diikuti ya Bu Hai. Termasuk Mm-mm. berapa jumlah katanya itu memang strict di situ karena tadi yang saya simpulkan adalah reviewernya untuk administratif ada satu, yang isi atau kontennya ada dua, kurang lebih begitu nggak? Betul, betul. Oke. Jadi mungkin saya coba lihatkan punya saya kemarin Oh ya. boleh, boleh, boleh sekali Bu Hai. Oke, sebentar. Saya coba buka punya saya dulu. Bapak Oh, Ibu ada sekalian, tiga, Pak. Game. oke, Bapak Ibu sekalian boleh juga memberikan atau melemparkan pertanyaan di kolom chat gitu ya kalau misalnya sedang berhalangan untuk open mic secara langsung. Monggo, Oke. boleh. Monggo Bapak Ibu. Jadi mungkin saya sedikit sharing ya. Ini kebetulan Oke. skema penelitian terapan kami yang luaran prototype seperti itu dengan judul penerapan sustainable manufacturing dalam optimalisasi produksi massal. Nah, makanya tadi saya ngomong produksi massal itu makanya saya buat alat produksinya juga, Pak. Oh. Nah, seperti itu. Dan sabun cuci piring ramah lingkungan berbahan dasar lerak untuk mendukung hilirisasi industri berkelanjutan. Seperti itu. Dan ini hasil perbaikan usulan kami dari administrasi. Nah, administrasinya satu orang, Hmm. substansinya ternyata ada tiga, Pak. Oh, tiga. Oh, oke, 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 oke. itu. Jadi administrasi memang akan dilihat seperti ini, semua unsur telah sesuai seperti itu. Jadi bahkan ketua memiliki artikel yang relevan sebagai first author itu juga dimention, nggih, Bapak Ibu. Jadi mohon Oh. betul-betul kalau Bapak Ibu memang masuk ke yang terapan, tolong ini dipastikan ada seperti itu. Kemudian tadi citasi dan penulisan daftar pustaka seperti itu dan memiliki mitra karena kan khasnya dari penelitian terapan memang mempunyai mitra seperti itu. Dan ini beberapa review ya, nggih, Bapak Ibu. Ada dari substansi satu, dua, dan tiga seperti itu. Dia mempunyai apa ya komennya masing-masing seperti itu. Malah saya malah ini kayak semoga berhasil. Wah, bukan di review ini dikasih semangat ini. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu sih banyak disertasi dan artikel terdapat terindeks Scopus Q3. Jadi nggak harus yang Q1 Bapak Ibu. Yang penting kan mereka mintanya hanya artikel jurnal bereputasi. Nah, seperti itu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu Pak Didi. Pak Dedi untuk apa Oke. namanya hasil reviewnya. Jadi substansinya malah tiga, kemudian administrasinya itu satu, seperti itu. Saya lihat tadi juga ada catatan reviewer terkait dengan time frame yang di ini ya, yang diberikan yang Hmm, ketat sekali saya lihat ya, itu hanya berapa bulan betul. gitu ya. Kalau misalnya multi years mungkin iya mungkin bisa apa ya istilahnya dibagi dengan yang tahun berikutnya. Tapi kan masing-masing tahun kan ada targetnya ya Bu ya. Nah itu Betul, betul. tipsnya gimana Bu? Bu Hai kalau kemarin. Iya, jadi sebenarnya kalau itu targetnya juga reviewer yang kedua itu juga saya questionable sih, karena mereka Hmm. bilangnya 12 bulan, padahal kita tuh riset nggak sampai 12 bulan. Mm-mm. Seperti itu nih, pembagian tugas tim yang sebenarnya waktu penelitian direncanakan 12 bulan, padahal kita tuh nggak 12 bulan, kita tuh 6 bulan aja, seperti itu. Nah, apa Nah, namanya, di situ yang akhirnya, eh, kebetulan kami punya timnya kebetulan hebat-hebat semuanya ya, Pak Dedi. Ada yang memang fokus ke komposisi dari si sabun cuci piringnya, ada yang memang satu fokus di visibility tadi udah mulai eh, dia udah mulai running dari sekarang seperti itu. Kemudian ada yang bagian ke alat produksi. Jadi paralel semuanya itu Pak Dedi. ah, Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita dalam satu time frame 1 tahun bisa atau 6 atau 8 bulan, tapi alhamdulillah itu semuanya bisa terjalin karena ya ini kerja dengan porsi beliau yang di research and development, ini yang dari sisi produksinya, ini dari sisi marketing atau visibility tadinya seperti itu. oke, the next question is ini Bu, peran mitra. Nah, mulai Nah, mungkin ini salah satu apa ya, salah satu riset yang spesifik gitu ya dan mengharuskan adanya mitra di skema yang ini gitu kan. Mulai dari proses
apa namanya nge-hire mitra sampai berbagi tugas dengan mitra itu gimana Bu Hai mulai di awalnya dulu kok sehingga bisa menentukan oh mitra saya yang ini dan dengan apa namanya pembagian pekerjaan yang sejauh mana gitu untuk menyelesaikan untuk apa ya istilahnya dilibatkan dalam riset ini. Mungkin Bu Hai bisa cerita. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi. Ini pertanyaannya kok susah-susah ya nih Pak Dedi? Oke, jadi saya pertama kali kenal sama Mitra itu juga dikenalkan oleh salah satu dosen ya di UAD, ada Pak Arsyad, ada teman-teman yang banyak sekali yang ini loh ada apa namanya Mitra yang juga related terkait dengan sabun cuci piring, deterjen dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya ya ada. Akhirnya kita coba menjajaki ketemuan bareng-bareng. Kemudian di situ researchnya apa, terus apa dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita saling sharing gitu loh. Dan ternyata kita Hmm. ada satu visi misi yang sama gitu loh Pak. Jadi eh, kebetulan kami dari sisi universitas itu dari ingin mengembangkan sebuah produk dan dia dari sisi industri dia juga perlu kita sebenarnya kayak gitu. Jadi Hmm. akhirnya punya win-win solution. Dia juga butuh kita juga butuh dia seperti itu untuk ngebantu kita nanti di dalam sisi mass production, marketing dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga tahu job desk-nya masing-masing, kemudian akhirnya oke Pak ini kita tawarin, kita ada apa namanya ada apa namanya ada skema penelitian terapan Hmm. seperti ini tapi Bapak harus ikut berkontribusi nih Pak saya bilang kayak gitu terus Ah. kira-kira gimana ya Pak kayak gitu apa namanya nggak yang harus 100 juta dan lain sebagainya ya kan karena kan tidak ada minimalnya ya kan beda kayak kalau kemarin di ajakan industri itu ada Ah. Pak minimal Oh. 5% itu ada tapi di PPM ini tuh nggak ada jadi kita bisa tuh apa namanya memanfaatkan apa yang namanya persyaratan yang tidak ada minimal requirement untuk apa namanya mitra itu ya ya berapa lah 10% gitu juga nggak masalah seperti itu. In-kind pun boleh nggak Bu Iya, kalau di boleh, JPPN? boleh Boleh ya? Pak. Oh. Gitu. Bahkan kita waktu pas running coba untuk mass productionnya kita di tempat mitra seperti Oh. itu. Jadi memang Pak ini kalau kayak gini gimana? Kayak gitu. Pak kita mau pakai bahannya ini. Menurut Bapak gimana? Seperti itu. Kita Hmm. sampai sudah berdiskusi sampai sedetail itu gitu loh. Karena ya itu tadi kita punya ada posisi yang kita memang win-win solution. Mereka Ya. butuh kita juga butuh mereka seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi, alhamdulillah dari situ dalam kita memformulasikan deterjen apa sabun cuci piring ini juga basisnya juga dari mitra industri seperti itu. Kayak Oh. tadi komposisi misalnya bahan A itu mahal loh, Bu, digituin. Gimana kalau kita pakai bahan B yang sejenis tapi harganya lebih murah? Seperti Ah. itu. Karena untuk go to marketnya nanti biar lebih smooth, kita apa harganya jangan terlalu mahal. Harapannya kan seperti itu ya, Pak. Nah, Iya. ke situ sih. Jadi memang tidak hanya berbicara terkait dengan oke, aku pokoknya pengen buat sabun cuci piring ramah lingkungan, tapi kita ibarat kata kayak cintanya itu juga jangan cinta buta gitu loh. Kita juga Oh harus iya. tahu pasar ini maunya apa Selektif sih ya. kan kayak gitu Pasarnya gitu. di mana? G seperti itu Pak. Jadi harapannya ke arah sana seperti itu. Situ Pak. Baik, Bu Hai. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi atau mengajukan eh, pertanyaan atau sharing boleh Monggo di Bapak sini Ibu. sekalian biar Pak Bambang ini kayaknya kemarin juga eh, penelitian terapan ya Pak ya, Pak Bambang ya. Hmm. Bambang Sinten, Bu. Pak Bambang Sudarsono, nggih. Oh, nggih, nggih, Bu. Nggih, 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 mungkin nggih. bisa cerita, mungkin bisa share Nggih, juga Pak monggo Bambang, Pak monggo. Bambang mungkin bisa sharing-sharing Pak Bambang. Waduh, ampun, saya, Bu, sudah semuanya diserahkan Bu Hayati. Kemarin buat apa Pak Bambang? Saya buat produk prototipe. Oh, yang keluaran eh, prototipe juga kan ya Pak Bambang ya? iya, sama, Nah nggih. kan keren banget. Gimana Pak? Itu. Aman Pak? Aman, aman, aman. Prototipe apa Pak? Mobil listrik, tapi untuk Oh, pembelajaran, nggih. nggih. Nah itu jadi Nggih. memang keren-keren dosen-dosen UAD itu Pak sebenarnya Pak. Gitu, saya juga sempat ini ya kepo-kepo kemarin. Ternyata banyak juga yang ini gitu di riset terapan ini. Nggih, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Hai sekarang produknya yang di dari tahun 2024 atau yang terbaru 2025 udah sejauh mana nih Bu Hai? Udah di level apa nih atau sekarang lagi apa yang dikerjakan? Mungkin bisa
di-share gitu sambil kita bisa membayangkan itu kira-kira dengan time frame yang kemarin didanai di bulan Maret gitu atau Februari yang di Mm-mm. 2025 ya. Mm-mm. Nah, sampai Nah, sekarang ini prosesnya sudah sejauh mana Bu implementasinya? oh, oke. Kalau sabun cuci piring, alhamdulillah perwarupanya sudah. Nah, Kemudian udah kita cek walaupun masih di laboratorium kita sendiri gitu ya, dan di hasil dari cek laboratorium itu kan memang kalau sekarang itu perlu di video gitu loh Pak Dedi. Jadi oh, oke, kamu buat sabun cuci piring ramah lingkungan seperti itu ya Pak Bambang ya, mungkin nanti Pak Bambang juga bisa cerita itu nanti ketika kita ngetes gitu ya, itu beneran harus live video seperti itu bahwa ini loh pH-nya sudah sesuai dengan SNI misalnya seperti itu. Kemudian bahkan kita buat video dari latar belakang masalahnya seperti apa, tujuannya, kebaruannya seperti apa, sampai hasil risetnya kayak gimana kayak gitu. Nah, di situ akhirnya kelihatan bahwa oh ini memang sudah sesuai. Nah, nanti di tahun kedua itu harapannya ini nanti bisa dibawa ke lembaga yang relevan, Pak Dedi. Nah, jadi contohnya misalnya tadi kalau tahun kemarin tuh belum ada spesifikasi sampai ke ISO gitu ya Pak Bambang ya. Iya, iya. Oke, baru cuma di lembaga relevan gitu ya Pak Bambang ya. Betul, iya, iya, Bu. Betul. Betul. Seperti itu. Nah, terus kebetulan kemarin tuh kami menjanjikannya paling enggak sudah terakreditasikan. Nah, tapi ini karena ada yang baru seperti ini, akhirnya kita coba nanti kita cari yang laboratorium yang memang terakreditasi ISO itu juga. Jadi biar aman kayak gitu untuk di tahun keduanya. Seperti itu Pak Dedi. oke, oke, oke. Oke. Berarti ke apa namanya pelaporan itu nggak apa ya istilahnya pelaporannya itu nggak hanya di atas kertas ya Bu ya, harus Ya, ada bukti. benar. Berarti kalau boleh saya tahu boleh kita tahu nih Bu Hai, di akhir nanti yang harus dilaporkan itu apa saja Bu Oke. Hayati? Siap, banyak Pak yang dilaporkan. Oh Mungkin ya, izin share screen G, Bapak Ibu G. oh ya. Ini bukannya menakut-nakuti G, Bapak Ibu, tapi memang ini yang harus kita prepare karena uangnya Mhm. juga banyak. Jadi ternyata kok yang di prepare juga ternyata banyak juga seperti itu. Sebentar. Jadi eh di laporan akhir itu hmm, nah, ini sama sih ya, mungkin ada ringkasan, keyword, substansi laporan. Ini masih belum semua, ini masih pakai Maxim kemarin, masih yang penting bisa goes to another slide gitulah. Terus habis itu ini paten sederhananya, alhamdulillah kami juga Hmm. sudah terdaftar gitu. Kemudian apa namanya? Perwarupanya ini juga Banyak. nanti dilihatkan mana link video dokumentasi pengujiannya seperti itu. Kemudian setelah itu poster ini belum Oh, dibuat, master. sama video profil hasil program penelitian. Nah, ini mungkin sedikit bisa sharing deh dari Bapak Ibu semua. Sabun cuci piring ini dibuat dari bahan alami buah lara, dipadukan dengan buah zaitun dan surfaktan nabati yang mudah terurai secara alami. Artinya, selain kuat membersihkan lemak Hmm, di badan, kurang lebih seperti itu, Pak. Malu saya. Oh, gak apa-apa Bu Hai di play aja. Nah, sabun ini juga aman untuk lingkungan. Dengan formulasi inovatif berbahan dasar alami, sabun ini bukan hanya bikin piring kesat tanpa minyak, tapi juga menjaga air dari pencemaran bahan kimia berbahaya. Ditambah lagi, kandungan alaminya membuat sabun ini lembut di tangan, jadi nyaman dipakai setiap hari. Hasilnya, piring lebih bersih, tangan tetap halus, dan bumi ikut terlindungi. Kita akan menguji kualitas sabun cuci piring berbahan dasar buah larat yang sudah berstandar SNI. Terdapat 4 tahapan pengujian untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitasnya dalam membersihkan lemak membandel. Yang pertama adalah uji pH, yaitu untuk mengetahui tingkat keasaman ataupun kebasahan. Hasil pengujian menunjukkan pH berada pada angka 8. Artinya, sabun ini aman di tangan sekaligus efektif mengangkat kotoran. Selanjutnya, dilakukan uji viskositas, yaitu pengujian tingkat kekentalan. Kekentalan yang tepat membuat sabun lebih hemat.
Karena hanya beberapa tetes saja sudah mampu menghasilkan banyak busa. Berikutnya adalah uji densitas atau kepadatan. Pengujian ini memastikan formula sabun tetap konsisten, tidak terlalu encer, dan tidak terlalu padat. Terakhir, dilakukan uji efektivitas. Hasilnya terlihat jelas. Piring yang dicuci dengan sabun berbahan dasar buah larang ini lebih cepat bersih, bebas minyak, dan meninggalkan aroma segar. Melalui serangkaian pengujian tersebut, sabun cuci piring berbahan dasar buah larang terbukti aman, berkualitas, dan efektif angkat lemak dan bakteri dalam satu kali cuci. Nah, kurang Oh, lebih seperti itu, Pak. Jadi kebetulan apa namanya kami dalam melakukan research itu nggak sendiri, Pak. Kebetulan kami dari teknik industri, kami juga bareng-bareng sama teknik kimia. Ini di sini ada Bu Rahma dan juga Bu Firda seperti itu. Dan tadi yang saya bilang ada yang untuk laporan visibility tadi itu saya mengajak Bu Fauzia Nurjamal. Beliau adalah dosen manajemen seperti itu, Pak. Sehingga apa namanya dari multidisiplin inilah yang akhirnya melahirkan si sabun cuci piring ramah lingkungan ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Dedi. nice. Ini Mas sangat terkesan ya dengan risetnya Bu Hayati sampai akhirnya bisa sampai di detik ini. Bapak Ibu sekalian, monggo kami silahkan untuk yang masih penasaran dengan tips dan triknya untuk bisa lolos di skema terapan ini. Monggo, masih ada waktu. Belum? Belum sepertinya. Kalau Belum Pak sepertinya. Bambang masih di sini, Pak Bambang. Oke, Mbak, pripun nggih? Oke, Pak Bambang mungkin bisa cerita, Pak Bambang, suka dukanya gimana, Pak Bambang? Sesama nih, Pak. Kayaknya relate deh kita, Pak. Ya mungkin yang jelas kita mencari mitra yang sesuai. Pertama. Betul. Terus yang jelas kita juga harus memiliki anggota yang memang benar-benar mau bekerja dan untuk tim gitu ya, yang punya relevansi ilmu. Jelas itu paling susah itu. Betul, Terus betul. yang ketiga kemarin memang kita karena dana di BPM itu kan karakteristiknya kan terlambat gitu ya. Iya. Jadi kemarin alhamdulillah mitra itu sudah mau support kemarin. Jadi memodali kita dulu Oh. sampai membuat semua administrasi itu lancar. Alhamdulillah mitranya bagus itu. Oh, Nah, nanti ya kalau pendanaan tahun kedua itu di ACC ya masalah yang pertama adalah mencari yang tadi laboratorium yang ber-SNI tadi. Betul. ah. Itu Akan susahnya di situ ya, Pak. nggih. Karena sekarang harus ini ya udah spesifik gitu. Tadi yang ada memenuhi standar ISO sekian dan seterusnya juga gitu. Oh. Kalau boleh tahu, mungkin Pak Abang bisa cerita juga ya selain Bu Hayati juga, ide itu dulu berasal dari mitra atau dari pure dosen gitu nih? Monggo, Pak Bambang. Oh iya. Kalau saya itu memang untuk model judul saya itu memang dilihat dari kebutuhan mitra. Karena kemarin memang penelitian saya kan penelitian yang apa ada tracknya. Jadi dari tahun 2002 itu dari internal dulu dari LPPM dari UAD. Saya itu 2003 kita penelitian dasar PDKN waktu itu kalau salah. PKDN. Lolos 2024 terapan, 2005 terapan, 2006 terapan. Dan ide ini itu saya kembangkan dan kemarin lolos bareng sama Bu Hayati juga di prioritas ya. Ya. Hanya sekarang ini yang di PPM itu terkait dengan pembelajaran SMK, yang prioritas yang 2 tahun itu terkait dengan mobil pasien tapi tetap sama dengan pengembangan mobil listrik. Tapi dengan mitra yang sama, tambah mitra lagi malah. Kemarin yang mau support alhamdulillah itu. Nah, itu. Oh, oke, berarti emang nggak harus ya
tidak harus dari apa ya istilahnya ide itu nggak harus dari apa ya kita sebagai dosen gitu, bisa dari mitra pun seandainya ada problem yang harus diselesaikan juga sangat potensial sekali untuk kita realisasikan begitu tentu dengan saling koordinasi dengan mitra kita gitu. Kalau Bu Hayati dulu idenya dari Bu Hay gitu ya dan tim atau dari mitra Bareng-bareng ya mungkin ya Pak Will bareng-bareng lebih ya. tepatnya karena Ah, kan memang bahan dasar yang kita gunakan itu adalah lerak ya di mana lerak itu hmm, kan untuk tangan itu dan lain sebagainya itu aman gitu loh Pak untuk kulit sensitif. Nah kalau deterjen kan kulit sensitif nggak terlalu relate ya karena sekarang nyuci udah semuanya mostly menggunakan sabun cuci apa mesin cuci seperti itu. hmm, Tapi hmm, karena tadi bisa dia tuh aman untuk kulit sensitif seperti itu. Nah, kenapa nggak kita coba untuk sabun cuci piring nih seperti itu. hmm. Jadi memang belum ada sabun cuci piring yang memang untuk apa tangan-tangan yang sensitif seperti itu ya Pak kayak gitu. Karena Hmm. dari beberapa kebetulan tim kami dulu yang bareng-bareng itu juga ada yang tim yang deterjen itu juga ada yang mereka sensitif untuk apa kulitnya sensitif seperti itu Pak Dedi. Hmm. Sehingga Hmm. itu adalah orang yang akannya kita cobakan gitu ya, menjadi kelinci percobaan kami. Coba sini kamu Nah, pakai sabun cuci piring kita, kamu masih geradakan ah, nggak, masih panas gitu oh, nggak? Nah seperti itu Pak. Jadi memang ya seperti itu Pak. Jadi bareng-bareng dari oh, industri, iya. karena industri itu dia itu tahu Pak, pasar itu lagi butuh ini, kayak gitu. Oh iya sih ya, betul Seperti betul. itu. Jadi kita nggak bisa sendiri sih. Eh, Emang karena kedepannya kan pasti menjawab kebutuhan pasar kan ya, Iya, arahnya iya, kan ke benar. market Benar, nanti. benar. Oh, Seperti oke, itu. oke, oke. Karena mungkin saya masih yang termasuk yang awam dengan riset terapan ya karena mainnya selalu di riset dasar gitu ya karena memang untuk bidang-bidang keilmuan kami agak agak bukan bukan susah ya tapi memang challenge-nya lebih banyak itu kan kalau mau ke riset terapan gitu ya. Nah, mungkin yang kaitannya dengan ini tadi apa namanya roadmap riset tadi sempat disinggung ya beberapa oleh Pak Bambang ya. Berarti ini sangat relate dengan apa ya istilahnya roadmap riset kita yang dari riset dasar sampai akhirnya keterapan atau misal pengembangan gitu ya Bu Haya atau gimana? Atau ada Iya. oke lah nggak beberapa yang ada sempalan sedikit yang agak melenceng nggak apa-apa lah atau gimana? Apa ya istilahnya mengcreate riset terapan ini kalau boleh tahu. Siap, Pak Deddy. Memang kan kalau syarat dari, kita berangkat dari syarat aja lah ya, syarat dari Iya. yang terapan ini kan memang sudah ada penelitian yang terpublish di jurnal internasional Hmm. bereputasi, Hmm. either first author ataupun correspondent author, kan seperti itu. Jadi kan memang itu yang akhirnya menjadi acuan kita. Ah, Kalau mau next level ya dasarnya harus sudah selesai dulu, kan seperti itu. ah, Nah, kebetulan di tempatnya kami kemarin itu sudah ada yang relevan seperti itu yang hmm. terkait dengan hal-hal seperti itu walaupun nggak directly ya Pak tapi Oh iya. pengalaman itu tuh ternyata kok masuk seperti itu dari yang relevan seperti itu. Nah kemudian itu menjadi acuan untuk sebagai itu tadi makanya dari administrasi aman dari reviewer substansi juga ngomongnya memang sudah apa ada review apa ada substansinya apa sorry jurnal internasional bereputasinya nah seperti itu gitu Pak Dede. Kalau dari Bu Hayati kemarin riset dasar, maksudnya yang akhirnya oh istilahnya dikembangkan dari riset dasarnya itu metodenya atau bahannya atau apanya Bu? Lebih ke metodenya Metodenya ya. Oh, ya. oke. Berarti artinya kan diaplikasikan ke misalnya akhirnya lerak misalnya, akhirnya oh gitu ya metode. Nggih, seperti Oke, itu. oke, oke. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak, Bu Hai. Mungkin Bapak Ibu yang lain selain Pak Bambang ada yang mau share juga atau misalnya berkenan untuk eh, berbagi Hmm. pengalaman, apalagi barangkali ada sudah pernah sukses di riset terapan ini skema apa namanya dengan grants dari manapun ya, tidak hanya eh, dari divisi Saintek, saya kira juga LPDP atau misalnya dari yang lain eh, kali aja ada. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Sini ada Prof kami juga ini Bu Dekan. Assalamualaikum Prof Jamil. Waalaikumsalam, Mbak Hayati. Ini ya sudah saya nanya. Oh, sudah. Gimana Prof Jamil monggo? Harusnya Iya, saya tanya Prof Jamil ini.
Iya, mohon maaf. Ini di Sambi ada workshop. Ini kan biasanya saya rada mager jadi di fundamental yang eksternal ya. Kalau di internal pernah mencoba terapan yang luarannya paten ya. Sudah pernah mencoba. Namun yang untuk di PPM 2026 ini kemarin kalau saya baca di template-nya itu sepertinya untuk template proposalnya itu sama dengan yang lain ya isinya gitu. Maksudnya sama dengan fundamental gitu. Terus untuk lebih menekankan bahwa ini terapan kira-kira poin penting yang membedakan apa ya? Meskipun di situ sudah saya tambahkan terkait dengan penjelasan kemitraan begitu. Kemitraan misalnya kalau saya tuliskan di situ dengan Dinas Pertanian, kemudian penggilingan padi dan komunitas petani gitu. Itu yang pertama, agar reviewernya nanti bisa menilai yang baik begitu. Karena ini saya baru mencoba ya, Mbak Ayati. Kemudian berikutnya terkait dengan form pernyataan. Kan itu dituliskan template jika ada gitu ya. Misalnya kalaupun tidak pakai template dari instansi terkait juga tidak apa-apa sepertinya karena di dalam kurung jika ada. Nah, ini menurut pertimbangan Bu Hayati itu misalnya jika tidak ada eh, apa itu kop itu kira-kira berpengaruh enggak terhadap penilaian dari reviewer. Begitu Bu Hayati. Siap, terima kasih Oke, Baik, Prof. sementara terima itu kasih, dulu. Prof. Monggo Bu Hayati mungkin bisa langsung di respon nggih, di Nggih. berbagi pengalaman-pengalaman sebelumnya. Siap, terima kasih Prof. Jamil atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, nggih, Prof. Nggih, untuk template saya lihat di proposal, di buku panduan itu ada beberapa perbedaan, Prof. Sebentar, saya izin share screen, nggih, Prof. Nah, ini untuk yang penelitian dasar, skema penelitian dasar, pemula untuk daerah afirmasi, PDP, dan juga pasca sarjana itu seperti ini. Ada pendahuluannya lebih detailkan untuk state of the art, peta jalan penelitian, pendekatan latar belakang seperti itu. Kemudian metode sampai ke hasil yang diharapkan, sama jadwal seperti itu. Tapi kalau memang ini itu ke fundamental kerjasama antar perguruan tinggi itu kurang lebih ya hampir sama ya dengan yang terapan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang penelitian terapan. Mungkin nanti bisa yang membedakan adalah di bagian sininya Prof. Jamil. Pokoknya bisa langsung download aja di bagian Bima itu unduh 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 template kalau nggak salah Ah, seperti itu. sudah saya lakukan itu. Oh, nggih. Makanya iya Seperti sudah itu. melihat template-nya Nggih. untuk Jadi, terapan. nggih. Jadi ya memang kurang lebih hampir sama nggih Prof untuk dasar dan juga terapan. Nah, Mm-mm. apa yang akhirnya membedakan mungkin nanti di dalam pengemukakan pengemukakan terkait dengan prototipenya seperti itu Prof. Jadi ini itu perwarupanya mau bentuknya seperti apa seperti itu dan bahkan ini di bagian sini mungkin Prof menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan, mungkin Prof yang PFR sebelumnya itu seperti apa, kemudian sampai dan yang akan dikerjakan seperti apa. Nah, bagus lagi itu nanti kalau ada perubahan bahwa ini dari TKT 3 misalnya seperti itu dan yang sekarang ini sudah di TKT 4 misalnya seperti itu Prof. Nanti mungkin bisa yang akhirnya kan membedakan antara terapan dan dasar kan dari TKT-nya. Nah, itu mungkin nanti bisa Ya, lebih di-highlight di bagian situ. Dan tadi kalau terkait dengan mitra, harapan kami kalau bisa selengkap mungkin, Prof. Jadi kalau ada kop suratnya mitra sebaiknya ada. Kalau saya kemarin seperti itu, ibarat kata kemarin tuh saya sempat sudah mau nyerah juga, Prof. Nyerahnya itu adalah karena kan saya pakainya mitranya 2, karena kan saya tidak hanya membuat sabun cuci piring ramah lingkungannya aja, tapi juga alat produksinya juga gitu, Prof. Nah, sehingga kan saya butuh mitranya 2. Aduh, ini gimana ya, kan kayak gitu. Tapi, ya wes, Bismillah. Akhirnya kita coba dua-duanya, mitra. dua-duanya ada surat pernyataan atau salah satunya Ya, aja? saya buat 2 akhirnya, Prof. Oh Biar ya kuat ya. seperti itu. Mm-mm. Tapi sebenarnya 1 aja nggak masalah, Prof. Banyak juga kok yang lolos juga 1 seperti itu, Prof. Ya,
boleh tanya lagi. Monggo, Prof. Monggo. Nggih, matur nuwun. Kalau di terapan, apakah kalau kita mengajukan terkait dengan menganalisis karakteristik dari produk atau hasil implementasi, kemudian kita analisiskan itu masih boleh? Kalau analis sejauh kami pemahaman kami nggih Prof, mungkin karena bidangnya berbeda nggih Prof. Mungkin nanti juga dari yang teknik kimia ada Bu Endah Sulis dan lain sebagainya yang sudah sangat mahir sekali di terapan mungkin bisa menambahkan. Tapi kalau sependek pengetahuan saya kalau hanya analisis kayaknya kok masih di dasar nggih Prof. Seperti itu karena poin dari yang namanya terapan itu kan membuat prototipe. Nah, nanti mungkin dari hasil prototipe itu ada analisisnya, itu nggak apa-apa, Prof. Misalnya kayak tadi saya di sabun cuci piring ramah lingkungan, analisisnya di mana? Oh, pH-nya, terus Oh, viscosity-nya. Nah, misalnya iya, seperti itu. Itu masih nggak boleh apa-apa, ya? Prof. Boleh, tapi poinnya adalah di ada purwarupa yang terbentuk gitu, Prof. Iya. Heeh. Ini kan terkait dengan hasil pirulisis untuk pupuk. Nah, Nggih. setelah itu diimplementasikan ke sawah, itu kan kita pengen tahu pengaruhnya terhadap misalnya pH tanah, kemudian Mm-mm. retensi air, dan yang lain-lain. Nah, itu Mm-mm. yang akan diajukan untuk uji seperti itu, hasil Boleh. dari itu masih diperbolehkan. Iya boleh Prof loh. Kan ibarat Mm-mm. kata kan kita mau tahu Mm-mm. keefektivitasan dari hasil riset Iya. kita nggih Prof. Seperti tadi juga sabun cuci piring tuh oke lah ada pH, ada viscosity dan lain sebagainya. Tapi kita juga lihat uji efektivitas kalau dicuci di piring tuh sebenarnya Mm-mm. bisa apa enggak sih kan hampir sama nggih Prof. Nah akhirnya kita juga ada analisis ke sana gitu Prof. Jadi kalau menurut kami pirolisis kemudian nanti diujikan ke sawah dan lain sebagainya itu malah oh ini loh terbukti ternyata kesuburannya meningkat. Nah, misalnya seperti itu, Prof. Satu Seperti lagi itu. ya, kan Monggo. ya punten, mumpung. Eh, kan ini dari skala lab akan kita bawa ke skala yang lebih besar. Otomatis alatnya kan tentunya berbeda. Berbeda, betul. Iya. Kemudian hasil produknya tentu akan ada perbedaan. Kalau Betul. skalanya hanya misalnya sekian, kemudian berubah Betul. menjadi 100-200 kilogram, atau bahkan kita membuat dalam ton misalnya seperti itu. Yes. Nah, tentunya produk yang pakai alat dengan kapasitas yang lebih besar, itu kan perlu kita uji juga kualitasnya. Itu Betul. masih diperbolehkan tidak ya? Sama, Prof. Kita senasib, Prof. Pripun? Jadi gini, Prof. Kemarin itu pengalaman kami bukan yang di sabun cuci piring ini, Prof. Pengalaman Hmm. kami yang deterjen itu, Prof. Yang kemarin saya pamit sama Prof itu. Oh Nah, iya. nggih, deterjen itu waktu pas awal kali kita buat itu 1 liter. Kemudian kita naiknya itu bertahap, Prof. Kita nggak langsung yang dari 1 liter langsung ke 100 liter, misalnya seperti itu. Kita naiknya bertahap. Dari 1 liter, kita naik ke 5 liter, kita naik ke 20 liter, baru sekarang kita lagi mau coba buat alat yang 100 liter sampai 200 liter. Seperti itu, Prof. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika naik dari 1 liter ke 5 liter masih aman, Prof. Tapi ketika 5 liter ke 20 liter, itu yang tadinya komposisinya 1:1, itu ternyata nggak bisa, Prof. Seperti itu, misalnya bahan A 20 mililiter, produk B 20 mililiter. Ternyata ketika kita implementasikan di alat yang lebih besar yang 20 liter itu tadi, ternyata nggak bisa seperti itu. Sehingga ada adjustment komposisi. Nah, itu yang akhirnya kita agak lama di situ, Prof. Jujur aja kemarin kami challenge-nya di situ. Makanya kemarin apa ya yang salah digituin. Apakah metodenya yang salah? Karena kan pemanasannya itu kalau di level lab gitu yang pakai apa ya? Bu Rahma itu yang tahu, pakai alatnya yang muter-muter sendiri itu loh, Prof. Apa itu? Tabung itu ya, Prof, yang ada bahan ada apa? Pengaduk. Putih itu, nggih, yang putih terus dia muter sendiri itu loh, Prof. Oh, anu, apa namanya? Apa Lupa itu, juga. Prof? Nah, itu pokoknya Pengaduk. alatnya itu seperti Anu itu. tuh. Itu kan Iya. itu dipanasin terus diputer seperti itu. Nah, yang kami yang 20 liter itu nggak pakai dipanasin, bisa nggak ya kan kayak gitu. Ternyata apa? Dengan metode yang agak berbeda seperti itu, ternyata berbeda Prof hasilnya. Seperti itu. Nah, itulah salah satu challenge-nya kami kemarin dari lab scale ke mass production kami. Seperti itu, Prof. Akhirnya ada beberapa adjustment yang harus kita lakukan. Jadi TKT kami itu yang tadinya kita PD sudah di TKT 6 misalnya seperti itu mundur lagi, Prof.
TKT Hmm. 5 misalnya seperti itu karena apa tadi alat produksinya kayak gitu. Akhirnya kita kebetulan di teknik industri ngomongin alat produksi, akhirnya oh ini kayaknya perlu di-adjust seperti ini deh. Oh ternyata RPM-nya yang beda, berubah. Yang misalnya di sini RPM-nya 20 misalnya ya, di sini harus 20 juga. Oh ternyata nggak bisa karena ini 20 liter mungkin harus lebih besar lagi Ya, nih RPM-nya. Nah, volumenya lebih seperti besar itu. ya. Seperti itu, Prof. Jadi eh, waktu juga muternya Hmm. kalau di 1 liter mungkin 5 menit cukup. Nah, di sini Hmm. kita buat 1 jam. Oh, ternyata nggak bisa homogen. Hmm. Sempat kita itu ada kondisi, Prof. Deterjennya itu misah, Prof. Iya. Nah, seperti itu, nggak homogen gitu. Waduh, ini piye? Udah pengen nyerah sebenarnya, Prof. Kalau saya boleh cerita ya, Prof. Udah hampir mau nyerah di situ, tapi yuk Bismillah, yuk lagi-lagi kita coba lagi-lagi. Makanya tadi terkait pas Pak Dedi nanya apa suka dukanya, sukanya uangnya banyak, tapi dukanya ternyata kok banyak juga. Seperti Iya. itu, Prof. Makanya dari pengalaman kami yang deterjen itu, yang sabun cuci piring ini agak lebih foam, Prof. Jadi kita langsung trialnya udah nggak 1 liter, 5 liter, 20 liter, kita udah langsung ke, oke, langsung ke 20 liter, kayak gimana? Seperti itu, Prof. Dari 20 liter ke 100 liter ada lebih stabil itu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu sih, Prof, yang kemarin kita Iya. kerjakan, gitu, Prof. Tambahan satu lagi. Nggih. Saran dari Bu Hayati, sebaiknya kalau target TKT itu apakah 4, 5, atau 6 agar reviewernya lebih yakin bahwa ini sudah keterapkan. Sarannya gimana? Apakah melihat dari apa yang kita lakukan atau kita bisa ini menyatakan ini 5 atau 6? Ini saran Bu Hayati gimana? Prof. Jadi kalau dari kami mungkin bisa lihat dari posisi dari risetnya Prof. Jamil dulu. Sekarang ada di posisi berapa? Misalnya contoh di TKT 3 seperti itu. Nah, kemudian naiknya itu paling nggak 1 level aja menurut saya sudah cukup, Prof. Seperti itu. Nah, nanti 1 level itu misalnya di TKT 4. TKT 4 itu apa aja sih yang perlu ada? Kan ada di TKT assessment gitu ya, Prof ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu ada poin-poinnya kan ada 5 atau 10 misalnya seperti itu harus kita penuhi. Seperti itu, Prof. Karena pengalaman kami pada saat LPDP kemarin, Prof, itu sama reviewer nasional. Oke, Hayati bilang bahwa ini sekarang kamu sudah di TKT 6 misalnya seperti itu. Eh, Coba kita lihat telisik balik. TKT 5-mu produk untuk poin ini buktinya mana? Nah, sampai kayak gitu, Prof. Nek kemarin kami pas apa monitoring evaluasi yang LPDP seperti itu, Prof. Jadi kalau tadi pertanyaannya baiknya di mana, menurut saya itu berangkat dari positioningnya di mana seperti itu. Kemudian apa namanya next levelnya dari Prof Jamil mau kemana nih sanggupnya? Kalau menurut saya 1 level naik juga udah baik kok, Prof. Seperti itu. Jadi ke TKT 4 pelan-pelan aja, Prof. Yang penting pelan-pelan tapi insya Allah apa namanya konsisten gitu nggih, Prof. Apa namanya naik 1 level naik, 1 level naik seperti itu, Prof. Oke, Baik, terima kasih Bu Hayati. Sami-sami, Pak Prof. Dedi juga. sukses Prof Pak Jamil. Dedi, Oke, ya. Ini nanti pengen matur. ketemu langsung ya, Prof. Mungkin Oh, besok iya. atau bisa, Prof. Ya, Sowan. terima kasih. Nanti bisa mereview proposal saya. Oh, buatan, Prof. Iya, matur Oke. nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti kalau boleh saya simpulkan tadi terkait dengan TKT juga em, ada challenge juga di situ ya untuk menentukan TKT gitu kan karena bisa jadi ada potensi reviewer itu kayak semacam flashback ke riset kita yang terdahulu dan minta Ya, buktinya gitu ya. iya, iya, bener, Oh, Pak oke Dedi. oke. Saya juga baru tahu ini ternyata dikorek-korek juga ya Bu Haya Bener, yang dulu. bener. Ah, Apalagi LPDP ya, itu tuh saya ngerasain sekali berat gitu ya. Jadi kalau ah, LPDP itu beda dengan DPPM dan lain sebagainya. Salah eh, satunya itu kalau LPDP itu kita ada namanya analis riset. Jadi memang dari LPDP-nya ada satu staff yang memang staff itu ngeliatin riset kita terus oh seperti gitu itu. ya. Nah, Kayak semacam flash bagusnya track sih record jadi ya. kayak betul. Jadi kalau misalnya ada Ah, pertanyaan apa-apa ya itu ke mereka seperti itu. Tapi ya kita dipantau gitu. Bahkan kemarin kami Monef itu Pak Dedi itu 2 kali. mhm. Monef Ah, substansi dan juga Monef keuangan itu sendiri-sendiri oh, oh seperti gitu itu. ya. Pak Dedi. Jadi ya Oke, memang oke. struggling sih. Tapi Struggling. Oke. pengalamannya banyak seperti itu. Betul, betul Bu Hai. Dan satu lagi tadi saya bisa menyimpulkan challenge berikutnya adalah ketika implementasi ya. Scaling up itu ternyata nggak
apa ya istilahnya nggak sederhana yang kita bayangkan ya. Ternyata banyak tantangannya dari yang mungkin awalnya mencoba di yang eh, kapasitas sedikit, tapi ketika di scale up ke yang lebih gede, wah ternyata kok nggak sesuai dengan harapan. Nah itu yang kayaknya juga harus diantisipasi juga ya gitu kan. Nah kira-kira hal-hal semacam itu harus dielaborasi atau tidak ya Bu di proposalnya nanti baiknya gitu ya. Kalau saya elaborasinya nanti pas di laporan akhir biasanya Oh, seperti itu. oh di Ada jadi jangan teratur. sampai kita apa ya, istilahnya membuka flow-nya dulu gitu ya. Flow-nya Kan jadi karena kita belum belum ngelakuin itu kan oh Pak. ya, betul Iya betul kan? betul. Kita Oh belum iya, ngelakuin itu. benar. Kita baru ada pengalaman yang deterjen. Tapi kan kalau sabun cuci piring kan nggak gitu ya kan? Oh iya, oh benar Heeh, betul sih, seperti betul itu. betul. Oke 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 baik. Oh tadi ada yang di chat juga. Apakah boleh langsung konsultasi dengan Bu Hayati? Oh saya kira boleh banget ya Bu ya. Nanti Boleh bisa banget. Monggo Bu monggo Nining. Bu Nining bisa langsung ke Bu Hayati nggih nanti kalau misalnya memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sore hari ini. Saya Ya, kira Bu Hayati juga sedang senang hati ya, untuk senang senang berbagi. senang senang hati betul-betul. Nah, apalagi kalau lagi pusing kayak gini ya. Jadi malah kayak ada teman curhat gitu ya Iya, Pak. Jadi. benar. Akhirnya kayak ada teman curhat gitu ya. Monggo Ibu Bapak yang Hmm. lain, kalau masih ada, barangkali masih ada eh, yang ingin didiskusikan bareng dengan Bu Hayati, silahkan. Kami persilakan, mungkin masih ada beberapa waktu. Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupkan, nggih. Heeh. Lebih cepat. Lebih baik. Nggih, lebih cepat lebih baik. Mohon sebelum kita akhiri, Bapak Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir, nggih, yang sudah kami share di eh, chat group gitu. Monggo bisa silakan diisi gitu. Nah, mungkin di akhir sesi kami minta Bu Hayati untuk apa istilahnya memberikan closing statement sekaligus apa ya istilahnya semangat gitu ya bagi kami semua untuk bisa segera submit gitu ya atau at least kalau saya pikir kalau sekarang lagi menyusun ide kok kayaknya nggak mungkin ya pasti ide itu sudah ada tinggal bagaimana menuangkannya ke dalam proposal gitu ya saya kira Nah, monggo Bu Hai. oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi semangat untuk Bapak Ibu semuanya, pelan-pelan nggih kita coba untuk pendanaan yang dari eksternal karena ya ada Pak Fiska ini. Jadi gimana? Ya karena internal juga ya seperti itu ya Pak Fiska ya. Jadi kalau bisa eksternal mawon Bapak Ibu semangat pelan-pelan kita bareng-bareng dengan BRIN. Kebetulan di BRIN ini juga banyak sekali apa namanya eh, program-program sebelum disubmit misalnya seperti itu ada apa namanya membantu untuk dari sisi validasi seperti itu ya Pak Fiska ya. Insya Allah di dalam seminggu ke depan gitu ya Pak Fiska. Ada Oke. klinik, ada bedah, Heeh. pokoknya yang penting nggak langsung masuk ke pemakaman, tapi sehat gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita dari BRIN seperti itu juga semangat seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa memasukkan riset terbaiknya. Kalau perlu diskusi, monggo kami open sekali untuk bisa berdiskusi apa namanya untuk bisa bareng-bareng gitu, nggih, Bapak Ibu. Nggih, semoga kita bisa mendapatkan penelitian-penelitian yang lebih berdampak seperti itu. Nggih, mungkin cukup dari saya Oke, seperti itu Pak matur Didi. nuwun Bu Hayati. Terakhir dari Pak Fiska nih, mumpung ada Monggo kita Pak Sandra. Fiska. Monggo Pak Fiska bisa memberikan suntikan semangat untuk kami ataupun mungkin ada apa namanya informasi tertentu untuk dibagikan. Monggo. Ya, ya terima kasih yang jelas nih Bu Hayati, Pak Dedi untuk sharing pada sore hari ini. Eh, ini mengawali hari pertama untuk klinik pendampingan berbasis skema ya Bapak Ibu. Jadi besok masih ada lagi. Kalau besok itu buat Bapak Ibu yang dampingi di pasca sarjana ya. Jadi ada PTM sama PDD, monggo bisa diakses dengan sebaik-baiknya. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Hayati tadi, kita tanggal 16 sampai 24 ya itu ada pendampingan intensif. Jadi pendampingan ini tadi yang kemudian kaitannya dengan cek administratif gitu ya, terutama ke administratif. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengujikan dari sisi substantif, sebenarnya saya sudah berharap sejak kemarin ya. Jadi di forum klinik berbasis topik gitu ya.
Nah, itu monggo Bapak Ibu memanfaatkan forum-forum itu. Nah, berjalannya waktu juga sudah ada berbagai yang kemudian submit juga ya. Kemarin nampaknya sudah ada 3 yang submit, tapi pesan kami monggo dihindari buru-buru submit gitu nggih, karena memang kita masih ada banyak waktu dan kita hindari pengembalian. Jadi kalau sudah submit kami berharap ya sudah tidak ada pengembalian gitu ya, biar Bapak Ibu juga nanti benar-benar berhati-hati di situ. Kemudian yang terakhir ini Mas Dedi, terakhir deadline sebenarnya masih tanggal 29, tapi apa ya iya kita mau submit di tanggal 29 kan enggak ya. Insya Allah sudah tanggal merahnya sudah menanti kita semuanya Bapak Ibu. Dan dari kami pun juga berharap kami akan menuntaskan tugas pendampingan itu di tanggal 24. Sehingga monggo dioptimasi waktu yang kemudian sudah kita fasilitasi itu. Nah, nanti mekanisme pendampingannya kita akan sifatnya intensif sehingga nanti kita siapkan breakout yang di situ tidak komunal seperti itu. Tapi kami berharap nanti ya bisa one on one gitulah ya. Kalaupun nggak one on one ya di situ ya paling nggak ya kayak semacam private gitu nih. Nah, kami berharap itu yang bisa kami lakukan. Kami nggak bisa draftingkan proposal panjenengan. Sebatas itu yang bisa kami sampaikan dan ini kerja keras dari teman-teman di tim task force termasuk ini Bu Hayati, Pak Dedi ini juga membantu. Nah, kami berharap monggo Bapak Ibu tangan bersambut, gayung bersambut gitulah nggih dengan apa dengan proposal-proposal terbaiknya yang saya yakin sudah panjenengan siapkan tinggal kita eksekusi. Nah, kemudian di akhir-akhir nanti pasti nanti ada dinamika gitu nggih Bapak Ibu, dinamika pengunggahan dan seterusnya. Nah, itu ya mari kita nikmati gitu nggih. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin melalui hal-hal seperti itu ya berarti sesuai timeline kita ikuti timeline yang diadakan BRIN. Insya Allah ya ini menghindari dinamika di penghujung injury time di waktu-waktu terakhir gitu nggih. Insya Allah semuanya bisa submit dengan baik, dengan optimal ya, berkat pendampingan dari teman-teman yang sudah kita plotting di masing-masing pos. Begitu dan semoga proposal kita diterima semuanya dan naik gitu ya capaian kita dan dampaknya bisa lebih Amin. maslahat Amin. lagi kepada seluruh masyarakat. Saya rasa begitu. Sebagai penutup lagi Pak Dedi, kami sudah menyiapkan sertifikat monggo untuk narasumber. Nanti untuk Pak Dedik kita buatkan khusus. Nah Oh, ini matur untuk nuwun. narasumber, terima kasih kepada Bu Terima Insinyur kasih Bu Hayati. Hayati Asih, STM, SC, PhD. Insya Allah Prof. Kandidat Ah, itu Amin, amin. sehat gitu Segera. ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Insya Allah menjadi amal jariah Mbak Hayati dan Mas Dedik selaku moderator pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Amin. Saya rasa itu saja dari kami dari BRIN. Terima kasih. Monggo. Nggih, terima kasih Pak Fiska atas informasi dan suntikan semangatnya, nggih, Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu, nggih, karena waktu juga yang sudah mendekati asar, gitu kan, mungkin bisa kita cukupkan sesi klinik kita pada hari ini terkait dengan riset terapan. Untuk berikutnya, Ibu Bapak yang ingin istilahnya berkonsultasi atau diskusi langsung dengan misalnya Bu Hayati atau teman-teman yang lain di TTF BRIN, kami persilahkan dengan senang hati. Kami bisa membantu apa yang bisa dibantu, kita bisa membantu terutama di apa namanya di time frame yang kita sampaikan tadi nih, mulai 16 sampai 24 Desember. Monggo kita maksimalkan bersama untuk mempersiapkan submit proposal ini. Mungkin terakhir itu nggih dari saya sekali lagi terima kasih banyak Bu Hayati, Pak Piska dan Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti klinik proposal di BPM untuk skema riset terapan pada sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu nggih. Semoga dimudahkan Ibu Bapak sekalian dalam menyusun proposal dan proses submitnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun, matur Ya, nuwun. wabarakatuh. Matur nuwun, Mitas. bye, Pak Piska. Semuanya Ya, Di sehat selalu. sehat-sehat. izin live, nggih. Izin live nggih, nggih, sami-sami. Matur nuwun.